Kemudian bukan hanya itu, ketika manusia itu masuk ke neraka itu, Allah berikan ciri-ciri nerakanya. Ya, jadi bukan hanya dilempar, bukan. Ada dikasih tahu di situ. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ketika mereka itu dilemparkan ke dalam neraka, orang-orang yang masuk neraka tadi akan mendengar suara yang mengerikan. Suara yang mengerikan. Tadi Imam Ibnu Jarir mengatakan suara jeritan. Jeritan siapa? Jeritan neraka. Ya, jeritan neraka. Kemudian wahia tafur, sedang neraka itu menggelegak. Gelegak itu bahasanya itu apa ya? Ya, berkobar. Seperti itu. Mendengar suara neraka yang mengerikan atau jeritan dari neraka, kemudian kita tuh disiksa karena dia saking marahnya neraka itu. Makanya di ayat saja Allah mengatakan, takadu tamayyazu minal ghaidh, hampir-hampir neraka itu pecah. Pecah. Kenapa? Karena saking marahnya kepada orang-orang kafir. Ya, terutama orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum intinya adalah neraka itu marah kepada orang yang masuk ke dalam neraka. Ya. Marah sekali. Ya, neraka itu makhluk Allah, Pak. Jadi api neraka itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas kekuasaan Allah, neraka itu bisa berbicara juga. Mengeluarkan jeritan atau suara-suara yang kita tidak tahu seperti apa. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kullama ulqiya fiha faujun salahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali orang itu dilemparkan ke dalam neraka, ya. Orang-orang kafir tadi dilemparkan ke dalam neraka, kemudian para penjaga-penjaga neraka itu mengatakan kepada mereka, ya. Alam ya'tikum nadhir. Datang belum sih? Ya, orang yang memberikan peringatan kepada kamu. Dan orang-orang yang masuk neraka ini mengakui, qalu bala, qad ja'ana nadhir. Datang sebenarnya, ya, datang. Bahasa Palembang datang. Ya, pemberi peringatan itu para nabi dan rasul itu datang, semuanya membawakan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Datang semuanya, ya. Makanya di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Tapi kami mendustakan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang neraka ini kan disiksa tadi. Datang, tapi kami mendustakan, kami tidak beriman kepada dia, kami tidak mau mengikuti ajarannya, kami tidak meyakini bahwasanya Allah itu menurunkan ajarannya kepada dia. Mereka mengakui semua itu, ya. Kata Allah, in antum illa fi dhalalin kabir. Kamu tidak lain hanyalah dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya itu adalah orang yang tersesat. Orang yang kafir tidak beriman wajar. Ya, tapi yang lebih parahnya adalah ketika orang tersebut dia mengaku beriman kepada Rasul, tapi dia itu mengejek ajaran Rasul. Itu lebih parah lagi. Makanya hukum orang yang mengejek ajaran Rasul satu saja. Itu dia murtad. Murtad dihukumi para ulama murtad. Kalau seandainya dia benar-benar niat yang ikhlas mengejek ajaran Rasul, ya, ikhlasnya, ya, itu dihukumi murtad. Satu saja ajaran itu. Sangat membahayakan. Tapi memang secara lahiriah, secara tampak kita lihat itu masih Islam, masih syahadat. Itu secara tampak oleh mata kita, tapi secara kacamata Allah bisa jadi dia sudah murtad, dihukumi murtad oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membahayakan. Kalau orang kafir wajar dia tidak beriman kepada Allah, wajar tidak beriman kepada Rasul. Tapi orang Islam itu luar biasa, ya. Jadi mengejek Islam itu tidak perlu kita nginjak-injak Al-Qur'an, tidak perlu. Kita ngejek saja itu sudah membahayakan, bisa murtad dari agama Islam. Itulah pembatal-pembatal keislaman, ya, sangat membahayakan. Maka kalau kita seandainya melihat orang yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, itu tidak usah diejek. Kalau belum sanggup, maka kita berusaha istighfar dan berusaha mengamalkannya. Kalau tidak sanggup, sudah jangan diejek. Selesai. Ya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah, mereka ini nyesel. Sekiranya aku mendengarkan ajaran-ajaran Nabi, bahasa Nabi atau pemberi peringatan itu, ya, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka ini. Mereka nyesal, ya. Tapi apa daya kalau sudah masuk. Ketika neraka dan surga sudah kita masuki, selesai sudah. Enggak ada lagi kita itu beramal soleh, tidak ada lagi. Satu saja, syafaat. Jadi itulah pentingnya syafaat. Tapi dengan catatan memang syafaat itu untuk orang yang beriman saja, ya, bukan untuk orang yang kafir. Seperti itu. Jadi syafaat itu ketika kita masuk neraka, baru kita dapat pertolongan dari syafaat, ya, seperti itu. Kemudian innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang tidak tampak oleh mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah taala itu
menceritakan orang-orang yang takut kepada Allah ketika dia dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan sunyi, tidak ada orang yang banyak lihat. Nah, disitulah wujud asli kita. Ya, ketika kita sendiri, itulah wujud asli kita. Nah, maka dari itu, ya, kalau seandainya kita ingin melatih keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melatih dengan cara apa? Dengan cara ya salat tahajud, ya sepertiga malam terakhir. Itu adalah melatih keikhlasan diri kita. Karena tidak ada orang yang banyak melihat. Kenapa kita itu ya disuruh banyak-banyak beribadah ketika di malam hari? Karena apa? Karena ketika kita di siang hari, kita itu sibuk mengejar dunia, sibuk begawe, sibuk ngurus anak. Itu disebutkan dalam surah Al-Muzammil. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Disitulah inna laka fin nahari, karena sesungguhnya di siang harinya engkau itu kamu punya urusan yang sangat panjang. Makanya kita disuruh memperbanyak ibadah di malam hari, baca Al-Quran, ataupun berzikir, ataupun kita itu mendengarkan ceramah, ataupun kita sholat tahajud, ataupun berdoa. Itu semua melatih kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena beribadah secara ikhlas, beribadah secara tersembunyi itu lebih membuat hati kita ikhlas karena tidak ada orang yang melihat. Seperti itu. Itu salah satu contoh saja ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, "Wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu 'alimun bi dzati sudur." Nah, di ayat ini Allah mengatakan, rahasiakanlah amal-amal kalian, ya. Rahasiakanlah amalan-amalan kalian, ya. Perkataanmu yang tampak, ya, ataupun yang perbuatan yang lainnya, baik itu perkataan atau perbuatannya, itu rahasiakanlah kalau bisa, karena sesungguhnya apa? Innahu 'alimun bi dzati sudur. Karena Allah itu mengetahui isi setiap dada-dada kita atau hati-hati kita. Jadi kita sebisa mungkin untuk dirahasiakan, ya. Ada masa di mana kita harus menampakkan amal soleh kita, ada masa yang harus kita rahasiakan. Ya, makanya ada nasyid yang berbunyi, halaka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah. Apakah kamu itu punya amalan rahasia antara diri kamu dan Allah Subhanahu wa taala? Nah, seperti itu ya. Jadi itu ada nasyid ya tentang itu amalan. Ya. Jadi kita seharusnya mempunyai amalan-amalan yang rahasia, yang tidak perlu orang lain itu tahu, ya. Kemudian yang terakhir kita ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Nah, di sini Allah mengatakan lagi, apakah Allah yang menciptakanmu itu tidak mengetahui? Nah, di sini Allah itu cuma sekedar membuat pertanyaan, tapi sekaligus menyindir. Jadi seolah-olah manusia itu segala amalan itu disebarkan juga loh. Tidak perlu sebenarnya. Jadi harusnya punya sesuatu yang rahasia, yang tersembunyi. Apakah Allah yang menciptakanmu itu tidak mengetahui? Tahu, sudahlah bahasa Palembang itu. Tidak perlu disebar-sebar gagal-gagal itu salah. Ya, memang ada waktunya kita sebarkan, tapi harusnya lebih banyak yang tersembunyi, ya. Dan yang terakhir, walladzi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wal qulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Dan Allah itu yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di muka bumi ini ke penjuru dunia, silakan. Wa qulu min rizqi, makanlah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah, ya, akan dikembalikan atau akan dibangkitkan, ya. Jadi ini kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, silakan lakukan kemana saja yang kalian kehendaki, ya. Bertebaranlah kalian di muka bumi ini, makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, kemudian pilihlah yang halal atau yang haram, ya. Makanya di ayat yang terakhir dalam surah Al-Jumu'ah, ayat yang ke-10, fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian itu menjadi orang-orang yang beruntung. Berzikir di sini Pak bukan berarti kita maknai salat terus, bukan. Berzikir di sini adalah ketika kita itu mengingat dosa, misalnya ketika kita diajak, "Woi, gak ada kau ini duit sogokan." Nah, seketika kita itu tahu itu hukumnya dosa, kita itu tidak menerima duit sogokan tersebut, maka itu disebut zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh pergi kemanapun, tapi ingat selalu berzikir kepada Allah. Ya, ingat Allah dimanapun kita berada. Seperti itu. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan.